Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini badai yang ganas menyapu daratan, menyebabkan seluruh binatang ajaib gemetar ketakutan di bawah tekanan yang menakutkan ini. Di tengah badai ini, sosok manusia yang agak ilusi itu memperlihatkan senyum yang haus darah dan kejam. Kedua lengannya menari-nari saat telapak tangannya dengan gila meraih ruang kosong di sekitarnya. Seolah-olah dia berharap dapat memasukkan semua kekuatan spiritual di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Meskipun wajahnya masih sepucat kertas, energi yang tak tertandingi dalam tubuhnya menyebabkan hati Zhao Xian menjadi lebih gila. Ini terutama terjadi ketika dia melihat Xiaoyan yang wajahnya bahkan lebih pucat darinya. Zhao Xian merasa sangat bahagia dalam hatinya. Di matanya, Xiaoyan saat ini sepertinya sudah pasti mati. Hahaha, Xiaoyan, aku tidak menyangka bahwa diri yang terhormat ini begitu menghargaimu. Kau mungkin tidak pernah berpikir bahwa akibat dari kecerobohanmu sendiri adalah kematianmu. Ekspresi ganas di wajah Zhao Xian tampak sangat menakutkan saat dia melihat Xiaoyan, yang masih dengan keras kepala berjalan ke arahnya dengan susah payah. Setelah tawa ganas keluar dari mulutnya, kekuatan hisab yang awalnya bergejolak di dalam tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang yang dengan cepat mengalir ke tubuh Zhao Xian. Saat kekuatan spiritual ini terus mengalir masuk, aura di tubuh Zhao Xian juga melonjak dengan cepat. Pada saat yang sama, tekanan kekuatan spiritual yang tak terlihat dan luas juga menyebar dari dalam tubuh Zhao Xian. Di bawah tekanan kekuatan spiritual yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong di sekitar tubuh Zhao Xian benar-benar terkoyak dengan paksa, membentuk banyak retakan spasial hitam gelap. Hahaha, kau memang layak menjadi seorang alkemis. Kekuatan spiritualmu benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sambil menutup matanya sedikit, Zhao Xian mengangkat kepalanya dan berbicara dengan ekspresi senang. Setelah melahap kekuatan spiritual Xiaoyan, kondisi Zhao Xian pulih dengan cepat. Awalnya demigod ini bermaksud untuk binasa bersamamu. Namun dari apa yang terlihat sekarang, itu tidak perlu lagi. Hahaha. Zhao Xian mengamati Xiaoyan di seberangnya yang kinya semakin melemah. Senyum haus darah yang muncul di sudut mulutnya bahkan lebih jelas. Segera setelah itu Zhao Xian sekali lagi membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, aku bermaksud melahap semua energi jiwamu. Tawa yang menyeramkan itu seperti desisan roh jahat yang menusuk gendang telinga seseorang. Pada saat ini, Xiaoyan terbatuk beberapa kali dengan keras. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya tidak lagi di bawah perintahnya. Meskipun tubuh Xiaoyan masih berdiri tegak di udara, hilangnya kekuatan spiritual dalam tubuhnya menyebabkannya kehilangan banyak kendali atas tubuhnya. Saat ini Xiaoyan bagaikan jiwa dalam botol. Setiap tindakannya akan menyebabkan botol itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Sampai pada suatu saat, ketika Xiaoyan sekali lagi menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, langkah kakinya yang seharusnya terus maju itu terhenti. Zhao Xian mengangkat alisnya sedikit saat melihat ini. Kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah kau akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Xiaoyan, sepertinya kau pada akhirnya masih menjadi milik diri yang terhormat ini. Begitu suaranya terdengar, ekspresi wajah Zhao Xian tiba-tiba menjadi ganas. Kakinya tiba-tiba menghentak udara, dan kekuatan spiritual yang melonjak segera menghancurkan ruang di bawah kakinya. Pada saat yang sama tubuh Zhao Xian langsung muncul di depan Xiaoyan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat dia dengan ganas menyerang kepala Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan yang wajahnya sangat pucat, mengucapkan kalimat dengan susah payah. Bukankah kamu merayakannya terlalu cepat? Mendengar ini, hati Zhao Xian dipenuhi dengan senyum dingin. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih berani mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu di saat kematian sudah di depannya. Detik berikutnya, cakar Zhao Xian yang diliputi kekuatan spiritual telah tiba beberapa inci di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan,
Pergi dan mati. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Tepat ketika cakar Zhao-Xian hendak mendarat di kepala Xiaoyan, sebuah suara ledakan yang dahsyat bagaikan balon yang meledak tiba-tiba bergema. Pada saat yang sama cakar Zhao-Xian yang hendak mendarat itu langsung membeku di udara. Keganasan di mata Zhao-Xian dengan cepat menghilang. Yang menggantikannya adalah kekosongan tanpa jiwa. Bagaimana ini mungkin? Ketika kalimat terakhir yang dipenuhi dengan keengganan itu keluar dari mulutnya, sekumpulan api berwarna merah muda dengan cepat keluar dari dalam tubuh Zhao-Xian. Pada saat yang sama ada sekumpulan api surgawi tak terlihat lainnya yang bercampur dalam api ini. Kombinasi keduanya itulah yang mampu sepenuhnya memusnahkan kesadaran Zhao-Xian dalam sekejap. Saat api surgawi melonjak keluar, tubuh Zhao-Xian yang awalnya padat dengan cepat berubah menjadi ilusi. Gelombang kekuatan hisap liar sekali lagi melonjak keluar dari perut Zhao-Xian, mengumpulkan semua kekuatan spiritual yang telah dilepaskannya sebelumnya. Kamu bahkan berani menelan kekuatan spiritualku secara acak. Zhao-Xian, apakah kau atau aku yang seperti ngengat yang terbang ke dalam api? Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Langit malam yang gelap gulita seperti tirai, perlahan-lahan memancarkan bintik-bintik cahaya bintang setelah kematian Zhao-Xian. Atmosfer yang awalnya menekan dan menyelimuti langit juga menjadi rileks. Baru pada saat inilah Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya menatap langit yang jauh, melihat galaksi yang cemerlang dengan bintang-bintang yang indah. Oh, apakah langit sudah gelap? Pertarungannya dengan Zhao-Xian tanpa disadari telah berlangsung selama seharian penuh. Meskipun proses ini sedikit lebih sulit daripada yang dibayangkan Xiaoyan sebelumnya, untungnya Guyao ada di sampingnya. Oleh karena itu masalah hari ini dapat dianggap sebagai pengalaman yang menakutkan tanpa bahaya apapun. Xiaoyan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Tatapannya mendarat di gugusan cahaya putih krem yang tergantung di depannya. Gugusan cahaya ini adalah esensi spiritual Zhao-Xian yang telah sepenuhnya disempurnakan oleh api surgawi dari dalam keluar. Tentu saja itu tidak hanya mengandung kekuatan spiritual Zhao-Xian sendiri, tetapi juga menyatu dengan hampir semua kekuatan spiritual Xiaoyan. Karena hal inilah, Xiaoyan mampu melenyapkan kesadaran Zhao-Xian dalam waktu yang singkat. Pada saat ini setelah gugusan esensi spiritual ini disempurnakan oleh api surgawi, yang tersisa hanyalah energi esensi spiritual yang paling murni. Kemurnian esensi spiritual semacam ini cukup bagi siapapun untuk dengan mudah memurnikannya tanpa meninggalkan efek residu apapun. Namun satu-satunya perbedaan adalah bahwa esensi spiritual Zhao-Xian telah dihancurkan oleh Xiaoyan, menyebabkan esensi spiritualnya kurang lebih habis. Oleh karena itu meskipun Xiaoyan mampu menyerap sepenuhnya gugusan esensi spiritual di depannya, dia hanya bisa menggunakan sebagian besarnya. Xiaoyan tidak terburu-buru melahap esensi spiritual di depannya. Sebaliknya dia dengan kuat menopang tubuhnya dan membiarkan dirinya duduk bersila di ruang kosong. Apapun yang terjadi, Xiaoyan perlu memulihkan sebagian kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Kalau tidak, tergesa-gesa untuk meraih keberhasilan mungkin akan mengakibatkan perubahan yang tidak dapat diubah pada hasil akhirnya. Esensi spiritual di depannya sangat menarik bagi Xiaoyan saat ini. Tetapi dia jelas mengerti bahwa mustahil baginya untuk dengan mudah memurnikan energi esensi spiritual yang begitu besar dalam kondisinya saat ini. Untuk menghindari kesalahan, itu sepadan meskipun dia harus menunda sedikit lebih lama. Dalam sekejap mata, hari lain telah tiba dengan tenang. Saat sinar pertama pagi hari menyinari kelopak mata Xiaoyan, kelopak matanya sedikit bergetar sebelum perlahan membukanya. Latihan semalaman tidak membuat wajah pucatnya pulih sepenuhnya. Lagi pula yang kurang pada tubuh Xiaoyan saat ini adalah kekuatan spiritual. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diimbangi dengan sedikit doki. Walaupun demikian, itu sudah cukup untuk memungkinkan Xiaoyan memiliki kemampuan melahap esensi spiritual tersebut. Xiaoyan menghela nafas pelan. Matanya yang hitam pekat sekali lagi menatap tajam ke arah esensi spiritual di depannya. Meskipun aura di tubuhnya masih lemah, panas membara tanpa sadar muncul di dalam mata Xiaoyan. Selain kekuatan spiritual yang awalnya dimilikinya, dia bertanya-tanya apakah kekuatan spiritualnya akan mampu mencapai tingkat alkemis peringkat 3 jika dia melahap dan memurnikan esensi spiritual Zhao-Xian. Tentu saja ini hanyalah asumsi subjektif Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai level alkemis peringkat 3 sangatlah besar. Dengan pengalaman Guyao yang meminjamkan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan spiritual ini saja tidak cukup untuk memungkinkannya mencapai level alkemis peringkat 3. Terlebih lagi sebagai seorang alkemis, memiliki kekuatan spiritual yang kuat adalah persyaratan pertama. Xiaoyan duduk di ruang kosong. Panas membara yang membuncah di hatinya
telah menyapu bersih semua kelelahan di tubuhnya. Hal ini disebabkan esensi spiritual berwarna putih susu di depannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan manik spiritual di benak Xiaoyan segera bergetar sedikit. Pada saat yang sama esensi spiritual yang mengambang di depan Xiaoyan juga bergerak. Tampaknya tertarik oleh sesuatu saat mendekati tubuh Xiaoyan. Esensi spiritual itu seukuran bola sepak. Gumpalan garis-garis seperti kabut menyebar darinya dan terjalin di depan dada Xiaoyan. Setelah itu mereka melewati jubah hitam yang dikenakan Xiaoyan, memasuki kulitnya dan mencapai inti jiwanya. Saat gumpalan pertama esensi spiritual mengalir ke dalam jiwanya, tubuh Xiaoyan yang sedang duduk tanpa sadar sedikit gemetar. Selanjutnya gumpalan esensi spiritual itu seperti banyak cabang yang terpisah. Mereka pertama-tama terpisah, kemudian terjalin dan berkumpul. Akhirnya mereka mengalir ke tubuh Xiaoyan. Esensi spiritual yang telah terkuras sehari yang lalu dengan cepat dipulihkan. Ekspresi Xiaoyan juga berubah dari pucat menjadi kemerahan. Ada juga tekanan tak terlihat yang samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Di bawah penyempurnaan berkelanjutan ini, esensi spiritual yang melayang di depan Xiaoyan secara bertahap tumbuh dari ukuran bola menjadi ukuran kepalan tangan pada malam hari kedua. Pada akhirnya ia berubah menjadi titik cahaya putih susu seukuran ibu jari yang diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Setelah 2 hari penuh penyempurnaan, kukusan esensi spiritual di depan Xiaoyan akhirnya terserap sepenuhnya. Pada saat ini kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan dalam tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun jauh dari sebanding dengan alkemis peringkat 3, kemungkinan tingkat kekuatan spiritual ini sebanding dengan Su Songming. Xiaoyan mengamati bagian dalam tubuhnya dan dengan hati-hati menyelidiki manik jiwa di dalam pikirannya yang telah membengkak berkali-kali lipat lebih besar dari ukuran aslinya. Peningkatan ukuran manik jiwa juga merupakan semacam penegasan kekuatan spiritual seorang alkemis. Namun hati Xiaoyan tidak terlalu puas ketika dia melihat manik jiwa yang saat ini tergantung di benaknya, yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Tidak disangka bahwa kekuatan spiritualnya belum menyentuh penghalang seorang alkemis tingkat 3 setelah menyempurnakan esensi jiwa seorang Dodi. Hal ini tanpa sengaja membuat Xiaoyan merasa sedikit kecewa. Namun Xiaoyan hanya mempertimbangkan pikirannya sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang akan dipikirkan alkemis lain jika mereka merasakan pikiran dalam hati Xiaoyan. Dalam waktu 2 hari, kekuatan spiritualnya telah melonjak dengan cepat dari level alkemis tingkat menengah tingkat 2 ke level alkemis tingkat akhir tingkat 2. Kecepatan pertumbuhan yang menakutkan seperti ini akan membuat siapapun yang melihatnya tanpa sadar mendesah. Cih, dasar bocah bau. Kau seharusnya merasa puas. Kau sudah tumbuh sampai sejauh itu, tapi kau masih belum merasa puas. Jika alkemis tingkat 2 lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan membunuhmu, ucap Guyao. Xiaoyan tersenyum malu saat mendengar ini. Memang benar kau seorang alkemis tingkat 2, tetapi seorang alkemis tingkat 2 semudah dirimu. Aku khawatir kau bahkan tidak akan menemukan beberapa orang di seluruh benua. Jika orang-orang tua itu tahu apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu saat ini, bahkan jika mereka tidak membunuhmu, hanya berdasarkan tatapan mereka yang seperti pemakan manusia, itu sudah cukup membuatmu menderita. Guyao mengejek dengan dingin. Xiaoyan terkejut dalam hatinya. Dia diam-diam membayangkan sebuah adegan di mana sekelompok besar aliansi alkemis tingkat 2 mengelilinginya. Bahkan dengan keteguhan mental Xiaoyan, dia masih menggigil ketika memikirkan hal ini. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Setelah pulih, Xiaoyan berhenti memikirkannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan segera mengarahkannya ke puncak gunung yang menjulang tinggi. Pada saat yang sama kekuatan spiritual yang agung segera menyapu keluar. Seluruh puncak gunung itu bisa dikatakan sebagai keberadaan yang sangat menarik perhatian di pegunungan di dekatnya. Oleh karena itu Xiaoyan mengarahkan pandangannya sekilas. Pergi! Setelah kata ini terucapkan di hati Xiaoyan, pilar spiritual yang tak terlihat membawa aura dan tekanan yang sangat menakutkan saat menembus ruang kosong. Meskipun kekuatan spiritual tidak dapat dilacak, pilar itu tetap memancarkan ledakan sonik yang memekakan telinga saat menembus ruang kosong. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman yang menggetarkan bumi. Puncak gunung yang megah itu telah terpotong paksa dari atas ke bawah oleh pilar spiritual Xiaoyan. Seluruh puncak gunung juga terbelah menjadi 2 sisi, meninggalkan tebing setinggi 100.000 kaki yang menghubungkan langit dan bumi di tengah puncak gunung. Hanya dengan satu serangan, puncak gunung yang menjulang tinggi itu terbelah menjadi 2. Kemanapun pilar spiritual itu lewat, retakan halus seperti cermin tertinggal di puncak gunung itu. Bahkan Xiaoyan sendiri tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja menggunakan kurang dari 1/1000 kekuatan spiritualnya dalam serangan tadi.
Meskipun demikian, kekuatan yang telah ia tunjukkan masih sangat kuat. Tingkat kekuatan spiritual ini kemungkinan cukup untuk dengan mudah melawan bandi biasa tanpa menggunakan doki. Hanya dengan memikirkan hal ini saja, hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan panas yang membara. Jika kekuatan spiritualnya sekuat itu, dia mungkin bisa melawan Dodi biasa selama menambahkan dokinya. Cih, bocah, jangan terlalu optimis. Aku yang tua ini sudah bilang padamu untuk tidak meremehkan Dodi manapun. Bahkan jika Dodi itu terluka parah, kau tidak boleh meremehkannya. Kalau tidak, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menolongmu lain kali. Guyau di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuhnya saat pikiran gila ini muncul di hatinya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu setelah mendengar kata-kata Guyau. Dia mengerti dalam hatinya bahwa Guyau mengatakan kata-kata ini untuk kebaikannya sendiri. Oleh karena itu terlepas dari apapun yang dikatakan pihak lain, Xiaoyan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk merenungkan dirinya sendiri. Terlebih lagi contoh Zhao Xian telah membuktikan dengan sempurna perkataan Guyau. Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritual yang telah disebarkannya. Dia membalikan tangannya dan cincin penyimpanan seputih salju muncul di telapak tangannya. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan yang awalnya milik Zhao Xian. Namun sekarang Zhao Xian telah berubah menjadi debu. Cincin penyimpanan ini secara alami menjadi milik Xiaoyan. Setelah kematian Zhao Xian, jejak spiritual yang awalnya menutupi cincin penyimpanan menghilang. Kekuatan spiritual Xiaoyan dapat dengan mudah mengalir ke dalamnya. Semua benda di dalam cincin penyimpanan muncul di depan mata Xiaoyan. Mata Xiaoyan langsung menunjukkan kegembiraan saat melihat deretan harta karun yang mempesona di depannya. Seorang elit Dodi memang luar biasa. Koleksi di dalam cincin penyimpanan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan bandi biasa. Sebagian besar metode Qi, keterampilan Dao, dan beberapa harta karun alami adalah harta karun yang dapat menggerakkan hati Xiaoyan. Ini terutama terjadi setelah dia melihat banyak bahan obat yang dapat dia gunakan untuk memurnikan pil roh es dan pil pengembalian bodhisattva. Xiaoyan merasakan kegembiraan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.